Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dengan materi pokok dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Di kota Mekah, perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Pernahkah kamu membaca atau melihat di media sosial tentang kota Mekah ketika musim haji tiba? Alangkah ramainya kota Mekah pada waktu musim haji. Berjuta-juta kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Mereka berasal dari penjuru dunia, tidak terkecuali dari Indonesia. Adakah bapak ibu atau saudara kamu yang sudah menunaikan ibadah haji? Alangkah mudah dan lancar sekarang kaum muslimin menjalankan ibadah di kota Mekah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa dulu perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam penuh dengan tantangan? Orang Quraisy tidak segan-segan menganiaya bahkan membunuh orang-orang yang mau masuk Islam. Oleh sebab itu, dakwah Nabi yang dilakukan pertama kali adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang masuk Islam tidak mendapatkan ancaman ataupun siksaan dari kaum kafir Quraisy. Di awal dakwah Nabi Muhammad SAW hanya terbatas kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dakwah ini dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Haritsah. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Tugas mandiri, kerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.